Tuhanlah yang menentukan. Sama juga, kita punya cita-cita ingin seperti ini, tapi kalau Tuhan bilang bukan ke situ, Tuhan pasti menyediakan sesuatu yang lebih mulia. Contoh saya, ke Jakarta mau ngapain? Sekolah pendeta. Saya ke Jakarta tahun 2000 mau sekolah pendeta. Pak udah didoakan oleh banyak hamba Tuhan besar di Manado. Pak Ade Karo, almarhum Kadiri Mangindaan, almarhum Pak Mas Kalalo, Pastor Abraham Yono, Vicky Tampatonda, banyak banget ngedoain Mongol untuk jadi pendeta. Karena mereka tahu yang bawa Mongol siapa. Jadi hamba-hamba Tuhan, kepala pemimpin-pemimpin gereja yakin gak mungkin Mongol gak jadi sekolah. Tetapi kan ternyata tidak seperti itu jalan ceritanya, Pak. Sampai di Jakarta sponsornya gak ada kabar. Muncul 3 bulan kemudian dengan informasi bahwa saya telat pendaftaran. Nah ini 3 bulan ngapain mereka? Terus saya ditawarin ngapain? Sekolah musik gereja di Bandung namanya Proskuneo. Ditanya lah sama orangnya, adik Mongol kalau main musik gereja suka main apa? Saya pengen main drum. Oh oke, kalau begitu Kak dan Kak Mary mau daftar ke Mongol ke Bandung deh. Itu sekolah asrama deh. Oh oke. Itu 2002. Mereka pergi mendaftarkan Mongol ke Proskuneo. Saya ketemu dengan yang daftar 2017. Anda bisa bayangkan dia pergi daftar 2002, ketemu kembali dengan Mongol 2017. Berapa lama dia di Padang Gurun nama daftar ke Mongol. Dan di saat dia daftar Mongol, ketemu Mongol, kemudian Mongol sudah jadi artis toh. Dia sampai bilang, oh Tuhan Yesus, nah sampai di Amerika top sekali Mongol. Mongol nggak nanya, tuh sekolahnya gimana? Takut berantem. Jadi kalau orang nanya apa yang membuat Mongol sampai hari ini stabil? Mohon maaf Bapak Ibu, Anda tahu stand up komedian itu setiap tahun ada pemenang dari Suci, dari Kompas TV. Setiap lomba suca stand up-nya Indosiar ada juaranya. Ada 50 besar, 30 besar, 15 besar, 10 besar, sampai 5 besar. Semua itu akan jadi stand up komedian. Tetapi kenapa sampai hari ini yang bertengger paling sering hanya 3 orang? Mongol, Calontong, Kiki Saputri. Mongol, Calontong, Kiki Saputri. Calontong, Mongol, Kiki Saputri. Kenapa? Saya yakin saya bertahan karena perkenanan Tuhan. Amin. Iya toh? Mohon maaf Bapak Ibu, saya kasih tahu, Indonesia ada 3 daerah yang setiap hari ada acara lawak di RRI. 1 Makassar dengan acara namanya Pacirita. 1 Papua dengan acara MOB. 3 Manado dengan acara Bakusedu. Dari 2 ini, Makassar, Papua banyak melahirkan stand up komedian. Tetapi Sulawesi Utara sampai hari ini hanya Mongol. Haleluya. Orang nanya kenapa Mongol? 1 karena Tuhan, 2 karena mereka bapaksa logat Jakarta. So tahu-tahu masih baru 2 minggu di Jakarta. So aku kamu lu gue. Di aku pesan dong Bu. Apa Bang? Teh manis demam. Teh manis demam. Di bahasa lau-lau tuh kalau lau orang bilang, oh Bapak panas nah. Berarti dia mintanya teh manis demam. Teh manis panas. Teh manis hangat. Banyak karena mau paksa biar terlihat anak Jakarta gitu, you know something Mongol. Gue juga tinggal di Jakarta ya, which is gitu lah, emang betul hati. Kalau nyanyi dosa tuh semua pakan ngapain Mongol. Ketemu baru juga setahun 2 bulan. Ketemu Mongol di ambasador, aku udah gak bisa bahasa Manado. Kira-kira kena 170-nya gak kalau kita pakai orang gitu kan. Takut itu lapor di Polsek Setiabudi, masuk Mongol. Dia nggak bisa bahasa Manado, mau tinggal di mana? Di mana tinggalnya? Wah aku tinggalnya di Kelapa Gading Pak. Kamu mau cuman kompleks aku nggak ada orang Manado, jadi aku udah nggak bisa ngomong bahasa Manado, tapi ngerti sih pasti kan. Apa kabarnya mau tinggal di Mampang? Orang Manado nggak ada di kompleks Mampang, ada 1.
itu pun nggak pernah ketemu. Kebanyakan Betawi, kebanyakan orang Padang. Lantas kalau mau nggak bisa bahasa Manado bisa juga, ya tuh. Tapi sampai hari ini jangan bahasa Manado, bahasa Sangir juga masih bisa. Karena tergantung kebanggaan diri terhadap daerahmu. Terus mau nanya, emang benar nggak bisa bahasa Manado? Iya kan. Terus mau bilang, ya udah ayo kita makan. Aku nggak makan kamu. Soalnya aku lagi diet. Kita merasa betul loh kita mau pukul panik orang sini. Tuhan yang artis kita yang harus jaga kondisi badan biar stabil, dia yang diet. Nah kita Tuhan nih tambah setengah tuh nasi biar 1 kali. Mau kalau makan selalu nasi satu setengah, jangan 2 kali minta. Ada lambe turah ditulis rakus. Jadi 1 kali 1,5 tante semangat teman kalau ikan dia saya mau tanya, nah terus lu mau pesen apa? Ya udah aku es granebon aja. Mana belogong granebon bahasa Manado. Kalau bahasa Jakarta es kacang merah pak. Bilang aja bahasa Manado ternyata dia cuma es granebon. Kita baptis dengan di mulu. Jadi orang kan suka nanya, Pak Mongol, kenapa engkau sampai hari ini stabil kerohanianmu di tengah-tengah cerita orang bahwa Mongol pindah? Oh, gosip paling kenceng tuh Mongol pindah agama. Sampai kadang-kadang Mongol, Tuhan Yesus kita tuh tadi pagi bisa ciki babi kecap. Ada yang Mongol bikin babi kecap, kasihan tadi cuma bisa 1 kilo daging semua. Dong dia bilang pindah agama. Sayang selama masih ada babi kecap yang mungkin kita pindah. Kalau di sebelah boleh makan babi, tapi pindah, no makan yang boleh kita pindah. Jadi kalau orang nanya terus gimana? Rahasianya ada apa? Ada 3 hal yang Mongol selalu sampaikan di mana saya pertama kali melayani. 3 hal ini adalah saksi hidup apa yang Mongol lakukan sehingga aku bisa bertahan menjadi anak Tuhan sampai hari ini. Karena banyak orang suka nanya, bang kok bisa ya abang begini? Kok bisa ya abang begitu? Kok bisa ya abang begini? Semua bisa. Asal ada penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau orang nanya apa rahasia Kak Mongol sukses, kita buka sama-sama Amsal 4 ayat 23. Dan ini saya praktekin Pak. Dengan kondisi hidupku yang selalu dikutuk dari masa kecil, saya ke Jakarta pun tidak dikasih uang oleh mereka keluargaku, tetapi aku tetap mengasihi mereka sampai hari ini. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. 23 bang, ini baru 20. Ya. Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang mau lakukan sampai hari ini adalah menjaga hati. Saya tidak mau iri hati dengan orang lain. Ada pemberitaan artis beli Phantom Rolls Royce. Mongol beli guling. Kenapa malnya nggak beli Rolls Royce? Mukaku nggak cocok dengan mobil. Kalau Mongol beli Rolls Royce, duduk turun pasti dipikir orang-orang bengkel. Mungkin beli guling, mobil listrik. Iya tuh sama aja dua-duanya mobil. Harganya tergantung kemampuan diri kan kalau untuk beli. Semua orang pasti bisa beli mobil. Tetapi apakah Anda beli mobil masih bisa makan? Kan harus milih. Makan aja atau mau beli mobil tapi gak makan. Kalau mau ngikutin gengsi sama tak beli Pak. Stand up komedi termahal. Sekali manggung 75 juta, 150 juta. Haleluya. Sebulan kalau saya ngambil job 20 kali 75 juta di 1 juta 1,4 per bulan. Tetapi pertanyaannya, apakah itu worth it untuk Mongol? Ada orang nawarin Birkin ke Mongol 2,2 M. Saya bawa tas Birkin tapi ngontrak. Kan gak lucu bos. Duit 2,2 M lu beli tanah di William Bogor.
kebeli 2000 meter. 1000 meter buat lu rumah, sisanya buat berkebun. Bisa kan? Saya Manado, Pak. Saya beli rumah di Manado juga bisa, Bos. Cuman pertanyaannya, kenapa mau nggak beli rumah di Manado? Beli rumah di Manado pasti yang tinggal saudara mama. Susah diusir tuh. Saudara kamu yang tinggal di rumah situ, saya boleh nggak usir, dia bangkit kenapa masa lalu. Dulu anak kecil, kita yang cebok-cebok, sekarang sombong. Tinggal dia. Karena saya yatim piatu, sudah tidak punya orang tua, otomatis kalau saudara tinggal, lemah kekuatan Mongol. Ya tuh. Apalagi di Manado banyak sekali tipe-tipe orang-orang yang bocor mulut. Amsal 20:19 yang bilang ada orang yang bocor mulut, solusinya jangan bergaul. Ngomongin hidup orang, dari Kejadian sampai Matius loh, dalam waktu 2 menit. Mana tahu dia, aduh di biar ngomong sebenarnya kita takut ada kalau yang tiada menjadi adab. Jadi bagaimana caranya? Jaga hati. Jaga hati. Saya tidak izinkan hatiku untuk iri dengan orang lain. Saya tidak izinkan hatiku melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Saya mau nyari perempuan segampang ngebalikin telapak tangan, Bapak Ibu. Saya kan artis panggung, Pak. Setiap kali manggung bahkan ditawarin, Pak, sama orang-orang tertentu, bahkan disediakan langsung di hotel, di lobi. Sebelum kita manggung, orangnya datang, Bapak, buat mijit di lobi abang pakai baju biru, minumnya es alpukat, Pak, ciri-ciri. Kita selesai show, mau datengin ceweknya, bener baju biru, ada jus alpukat. Saya datengin ceweknya, Mbak, pulang aja. Bang, saya katanya buat mijitin Bang Mongol. Pulang aja. Tapi Bang kan udah dibayar. Kan Bang Mongol yang tanggung jawab. Yakin Bang? Orangnya lihat, ceweknya disuruh pulang, dia datang. Oh, abang gak suka cewek ya, cowok juga ada. Jadi kita diperhadapkan dengan hal seperti ini, dunia entertain. Bagaimana caranya saya bisa bertahan gak jatuh dalam dosa tersebut? Salah satunya adalah karena saya percaya pertolongan Tuhan pasti selalu dia dan amin. Kedua, karena saya melekat di gereja. Jadi teman-teman yang hadir hari ini, Anda hanya simpatisan gereja, cari gereja yang membuat Anda bertumbuh. Kalau Anda belum punya gereja, bergabunglah dengan gereja Globe BSD ini. Biar imanmu bertumbuh sempurna, gak pindah-pindah giliran mati balik sini. Gak boleh begitu, karena iman itu konsistensinya bertumbuh. Kalau gak mau bertumbuh, ya berarti pindah-pindah. Saya pun sampai hari ini bertumbuh di gereja lokal. Saya gak pindah gereja besar. Gereja saya kecil, GBI juga. Oleh sebab itu saya harus ikut dolos camp. Untuk bisa melayani di gereja, salah satunya syarat dolos camp. Saya ikut sampai 2 kali. Gurunya tuh Pak Petrus di Glo Tamrin. Jadi saya belajar, saya melekat di gereja. Ada yang salah, gereja paling pertama menghubungi Mongol. Klarifikasi, benar gak kamu begini Mongol? Katakannya di atas ya, tidak di atas tidak, lebih setan. Enggak. Nah, lu katanya kayak gini-gini sama Habib gini-gini. Enggak, orang kita cuma teman. Lah dengar-dengar katanya lu kumpul kebo, sedangkan kumpul semut aja pun rumah gua penuh, apalagi kebo dicampur. Saya rumahnya tidak sebesar Sultan Andara, saya rumahnya nggak sebesar Raffi Ahmad, saya rumahnya nggak sebesar Gading Martin, saya rumahnya di Mampang area banjir. Saya nggak ada sofa Da Vinci, nggak ada Pak, sofa sebiji aja 60 juta. Lebih baik beli tanah di Manado. Ya kan? Saya sofanya sofa hasil apa? Pameran. Pameran selesai, orang yang punya sofa telepon, Bang, ngambil nggak di sofa? Udah bekas-bekas didudukin, ya nggak apa-apa, kirim aja udah buat transfer. Kenapa? Kan cuma buat duduk. Kenapa kita harus beli sampai ratus juta? Buat duduk doang, tak kadang juga dikentutin kursinya.
Ada orang kalau kentut pingin dia nyamping, ya dia nyamping. Ada yang kan dia terus ada kalau dia irit gimana, nyeplak di situ. Jadi ngapain dibuat ribet? Hidup ini dibawa bahagia aja. Dengan cara salah satunya menjaga hati. Jangan izinkan hatimu rusak cuma karena masalah sepele. Jangan izinkan hatimu menjadi tidak damai gara-gara lihat orang lain pakai cincin, pakai kalung, pakai anting gede banget. Tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Nanti kebuan aja rose gold. Jangan. Acuan kesuksesan kita bukan dari apa yang dia pakai. Kadang kamuflase. Tapi bagaimana acuan hidup kita adalah di saat kita melangkah hidup, sukacita ada dalam hidup kita. Beda. Buat ibu-ibu juga begitu, gak usah harus nyari menantu STH, MA, MCK ujung-ujungnya. Ntar juga nerimanya almarhum ALN. Gak usah. Acuan mencari calon suami atau calon istri buat anakmu adalah yang takut Tuhan. Itu udah paling benar. Orang yang takut Tuhan itu menghindari dosa. Saya juga gak benar-benar banget hidupnya, Pak. Saya masih, orang Manado bilang masih rarangoan, masih pemarah, Pak. Tetapi saya selalu ngontrol amarah. Saya kalau marah nanti aja jam 7 malam. Kenapa bang 7 malam? Biar lama, kan nanti tunggu matahari terbenam terbang. Ya kan ini baru terbenam nih matahari. Berarti kena ini itu marah-marah, nggak jadi dosa. Besok baikan. Tapi kalau kita berantem jam 4 sore, harus berdamai sebelum jam 6 sore. Karena cuma baku marah 2 jam. Tapi kalau kena marah jam 7 malam, berarti ada 24 jam mana berlalu. Jadi ngadepin hidup santai. Gak usah dibuat ribet. Jangan kejar-kejaran apa namanya. Sekarang udah mujur, puji Tuhan udah bilang itu skincare. Dulu bulan-bulan lalu Tuhan mau PAD di rumah cewek yang gak pernah nyandak live. Apa itu live? Tapi Shopee ya, Shopee. Live skincare dari Korea. Bikin glowing. Ini nanti ininya jadi merah. Dia beli, sekarang dia muka putih. Dia beli lehernya anda. Udah baik, muka udah muka Korea, leher sanger. Saya kan orang sanger. Adekku pasti orang sanger juga. Nanda putih tondano dia hitam sanger. Nah putih sekali ini hitam. Kita bilang dek, bagaimana itu solusi? Jadi sekarang pakai baju yang di leher. Tuhan dia mudah-mudahan ya Pak Uni mau nilai. Aduh kalau dia Pak Uni dia mau masak pulang ke rumah ini. Jadi orang nanya kenapa sih bang harus jaga hati? Buka Matius 15 ayatnya yang ke-19. Ini alasan Tuhan suruh kita jaga hati. Jadi Alkitab itu ada ngasih sebab akibatnya, alasannya tuh ada. Coba kita buka Matius 15 ayatnya yang ke-19. 19 bang, ini baru ayat 9. Siap? Udah ada nih bang di LED-nya. Matius 15 ayat 19 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah, itulah alasannya Tuhan suruh jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena kalau kita tidak jaga hati, ini yang akan terjadi. Pikiran jahat muncul, kita doti pangana, wasantet. Nah, pikiran-pikiran ini adalah pikiran yang tidak membuat kita makin dekat kepada Tuhan, tapi justru kita menjadi jauh. Dan kalau jauh cuma sebatas jauh masih boleh lah. Tapi kalau menjadi terasing dari Tuhan, kita nggak dapat apa-apa, sia-sia kita hidup. Nah saya tidak mau hidup saya sia-sia. Orang bilang wah Molkan lu di film jadi bencong, ya duit pak. Ya dapat 150 juta. Kita ambil jadi bencong. Yang penting kan doi masuk. Sekarang suruh Mongol jadi apa? Film rohani Kristen, film horor Kristen pertama Indonesia yang akan tayang di bulan Oktober. Judulnya apa? Gereja Setan. Saya yang jadi setan.
Kalau Anda nggak percaya, udah mulai ada tuh beritanya. Nggak perlu di make upin. So memang begitu. Cuman butuh baju nangkring atas pohon, so setan. Saya jadi setan. Dan setan saya jadi setan yang jelek. Setan yang cakep itu suaminya Asmiranda. Jadi di saat setan dia jadi bener, cakep banget. Nah lakinya Asmiranda, si Jonas. Tapi di saat dia berubah jelek, gue. Serius, Tuhan Yesus memarah 150 mau bagi itu YouTube. Kalau gereja komplain, kembalikan perpuluhanku. Mau jadi setan kayak mau jadi banci kayak yang penting doi masuk. Karena saya seniman. Beda kalau saya polisi terus jadi bencong, atau beda saya jadi PNS terus jadi bencong, itu mungkin salah. Itu mungkin juga tidak baik. Tetapi kan ini saya seniman. Seniman harus bisa memerankan apa aja yang Anda mampu. Nah saya pikir jadi bencong gampang, hantam Jo. Tapi Indonesia punya satu artis yang satu dialog bayar termahal, itu Mongol. Saya pernah main satu film, cuman pendek dialognya dibayar 100 juta oleh RA Production. Itu judulnya The Secret Suster Mesok. Kalau Anda mungkin suka nonton di TikTok, ada dialog saya dengan Nunung. Yang Nunung nanya, gimana kabar anak saya Pak Mantri? Saya jawab, meninggal. Cepet tuh Pak. Bayangkan saya jadi sumbing di dalam itu Pak. Oh Tuhan Yesus. Ada di TikTok tuh sempat apa TikTok kalau itu FYP ya, FYP gitu. Ada tuh dialog saya dengan Nunung, terus tahu jenazah lewat, Nunung teriak-teriak, Mongolnya yang bingung. Jadi gua bilang udah meninggal, kenapa dia nangis? Karena ternyata di dengaran Nunung adalah udah meninggal. Padahal saya jawab meninggal. Udah mendingan. Karena nanya, lu belajar di mana Mongol bisa jadi sumbing? Saya belajar jualan koran di Tugu Tani tahun 2000-an. Nah di Tugu Tani penjual koran ada 5 orang. Kalau nggak punya strategi nggak kejual koran saya. Jadi saya jualnya sumbing, malah. Mau beli anak makanya dulu. Mau beli apa gua bacain? Ya mau beli gua bacain. Mendingan menemu dengan ini. Dia di dalam mobil ketawa dosa, mau tidak mau bayar. Itu jujur, itu mau ngelakuin. Pas dapat tawaran jadi sumbing, mau nggak pakai hitung 1, 2, 3, gas. Tanda tangan. Dialognya cuma ini meninggal. Ada, kalau nggak percaya coba cari di Google ada. Tapi kalau main film pertama saya di casting nggak ada dialog panjang. Orang lain kan kalau casting kan kita dikasih skenario nih, ya kan? Terus kita hafalin dialog kita, nanti depan kamera, oke, action, kita masa sih? Nggak mungkin deh kayaknya aku. Oh, nah ini kan begitu. Nah ini di film pertama, mama cuma disuruh ngomong, bang, udah, begitu doang. Sutradaranya Viva Mesti masih hidup, tanya aja tuh. Jadi kita datang, oke bang Mon, ini kameranya ya bang. Terus dialognya mana? Nggak usah bang, abang cuma ngomong, bang. Bah, agak. Ternyata Mongol yang dapet Pak. Itu film judulnya Mursalah tahun 2012. Film tentang budaya Batak yang ngomong tentang Parna, yang Simbolon dan Saragi tidak bisa menikah karena mereka agak kawin. Nah saya main film itu, film pertama Mongol tuh film judulnya Mursalah. Dialognya saya hanya untuk ngomong bah. Karena syutingnya di Simbolon, ternyata dialognya semua ya dialog Batak gitu. Jadi karena mungkin Mongol cocok di muka ya tuh. Doi masuk sayang. Jadi apa aja yang penting kita jaga hati, karena kalau kita tidak menjaga hati, berabe yang akan terjadi.
Jadi yang kedua orang nanya, enak tak kamu? Selain menjaga hati, apa yang kamu mau lakukan untuk bertahan tanpa tergerus iman sampai hari ini? 13 tahun saya di dunia stand up komedian. 9 Juli besok saya akan merayakan ulang tahun ke-13 syukuran anniversary menjadi stand up komedian. Teman-teman seangkatan saya hanya segelintir yang tersisa. Yang lain memilih bekerja menjadi sutradara kayak Bro Ernest. Terus siapa lagi ya? Aco udah menjadi sutradara. Itu kita seangkatan karena kami Ernest Kompas TV, saya Metro TV. Sampai akhirnya saya masih stand up. Bahkan tanggal 31 besok di Halmahera. Jadi masih nge-gig stand up. Desember saya udah punya 2 show. Tapi perusahaan Natalnya gereja nggak berani undang Mongol Desember. Soalnya kalau Desember diambil alih oleh manajemen, otomatis gereja ngundang 40 juta. Itu kalau ditelepon 40 juta darah Yesus nggak jadi, Pak. Tapi lo udah selalu bilang ngomongin aja sama manajemen. Manajer Mongol anak Tuhan juga kok. Bisa dibicarakan, nggak patokan ke situ. Kita minta mahal kalau ada sponsor. Tanpa sponsor, kedip jadi. Jadi gereja yang nonton, mungkin ada yang nonton, Pak, persekutuan doa kami pengen ibadah Natal ngundang Pak Mongol. Jujur, kalau tanpa sponsor kita nggak keberatan, bayarannya rendah. Tetapi kalau ada bank, rokok, apa semua nempel di situ, harus bayar. Kalau nggak bayar, Mongol nggak mau stand up, saya pimpin doa syafaat. Iya dong. Jadi jaga hati. Yang kedua yang Mongol yang Mongol lakukan adalah Roma 12 ayatnya yang ketiga. 5 menit lagi. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama Roma 12 ayat 3. 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yang pertama jaga hati, yang kedua adalah kendalikan pikiran. Jangan ribet mikir. Kadang kita mau kemana-mana, otak kita udah duluan ribet. Nah, jangan naik pesawat dulu deh, soalnya kan katanya nanti akan ada 2 kecelakaan pesawat, semuanya mati. Lalu jalan kaki deh ke Bali. Pencurahan Roh Kudus belum nyampe-nyampe. Naik aja pesawat, kenapa harus dengar kata peramal? Hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan Dia. Amin. 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 Jadi kenapa harus takut, Pak? Saya korban yang harusnya jadi korban Selat Sunda tsunami yang melanda Tanjung Lesung, yang menewaskan teman-teman dari Seventeen dan teman Timlo yang 2 orang, 1 hidup, almarhumah Jimmy meninggal. Harusnya saya ikut jadi korban. Kenapa? Karena saya MC-nya. Udah di DP, tahu-tahu merubah konsep acara yang tadinya Mongol pengisi acaranya Elmen, diganti Jimmy sama Ade dengan Seventeen. Kita waktu itu udah sempat aduh diganti nih DP Sota pakai, aduh mau balikin lagi. Oh nggak apa-apa bang, nanti aja bang, kita akan ada acara lagi di kantor, abang MC-nya, kita tinggal kirim pelunasannya. Jadi kenapa kita harus takut? Yang menjadi masalah kan kita tidak bisa mengendalikan pikiran. Dengar ada pohon beringin, dengar kata orang ada kuntilanak, dipikirin, wah jangan lewat situ nih, takutnya dilempar batu kan habis gua nih. Lah aku bapak surgawi, lewat
pohon besar, pohon beringin, diceritakan ke hamba Tuhan, adalah dikirim tim doa, didoakanlah pohon beringinnya. Kan kita seperti memberkati kuntilanaknya. Yang benar pohon beringin itu dipotong, bukan didoakan, biar kuntinya nggak nangkring. Kenapa didoakan? Kita lagi Tuhan engkau ya dia lagi duduk, kena doa berkat, ya kan? Udah dipotong yang benar aja juga kuntilanak. Kenapa kita harus takut? Kan dia difabel. Kenapa? Karena pikiran kita terlalu ribet. Lewat kubur permisi, pakai dehem lagi, misi. Kau dibawa menyawa silakan. Ini nyusul Anda meninggal bersama. Karena kita ribet mikir, nggak boleh nasi putih, harus nasi merah. Kenapa sih nasi putih jadi salah? Karena karbo dan gulanya tinggi, Bang. Kita yang gula darah tinggi nggak boleh makan nasi, takutnya gulanya over. Terus ganti nasi merah. Kenapa nasi merah? Karena gula dan karbo rendah, seratnya tinggi. Nah kita nanya, fungsi serat ini apa sebenarnya? Salah satu fungsi terbesar serat adalah buang air besar lancar. Nah lu hidup buat berak, kan gak lucu, Pak. Kenapa harus jadi ribet? Makan aja nasi putih. Ya kalau gak mau cobalah nasi kuning. Ya toh, nasi putih, nasi merah, nasi kuning sadap mana? Nasi kuning. Nasi kuning, so ada ayam sepotong, perkedel, orek, DP rica, DP dagu-dagu, lengkap, ketimun. Gak ada orang meninggal gara-gara nasi Kuning. Meninggal karena waktunya. Jadi kita jangan terlalu ribet mikir. Otak kita tuh cuma segede bakpao. Masa bisa mengalahkan badan kita yang lebih besar ini? Jadi hantem-hantem aja. Jangan dengar kata dokter itu babi mengandung cacing kremi. Cacing kremi apa cacing pita? Pokoknya ada cacing lah katanya, dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Cacingnya nggak mati, ya nggak apa-apa kan dikunyah, putus cacingnya. Sekarang babi diatur, boleh makan karena cacing nggak mati. Kita kan emang babi ditelen. Dikunyah ya jadi bubur tuh cacing. Karena otak kita terlalu ribet, padahal otak kita tuh small. Kenapa barang kecil bisa mempengaruhi? Karena terlalu kita pakai forcer, dipakai terlalu berlebihan, padahal udah disuruh, ya kan? Hendaklah berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Nggak usah ribet. Ayo lah. Saya kalau mikir Pak nembus istana, Pak. Kita ditelepon makan siang di istana. Kalau mikir nggak nyampe di istana. Tapi karena gua nggak mikir, ya kalaupun gua mikir beda yang gua pikirin. Berasnya enak Pak kira-kira ya. Jadi gua mikir beras istana sama nggak sama beras gua di rumah 9.200 per kilo. Kan gua pasarnya BSD. Anda tanya sama orang-orang BSD, Mongol pasarnya di mana? Di BSD. Padahal saya anak Mampang, kenapa nggak di pasar Minggu Bang Mongol? Di BSD enak, udah ubi, kan? Tempat ikan kering. Lah kalau di pasar Minggu becek. Tahu-tahu ditelepon Bang syuting ya, pulang mandi. BSD mah ketek minyak wangi jadi. Itulah kenapa di mobil Mongol ituan ketek ada 2. Jadi mengamankan diri. Ada orang bilang jangan taruh minyak wangi kalau di mobil, cepet habis. Ini nggak apa-apa, yang penting ada di dalam, ya kan? Jadi nyantai. Pikiran saya kan digunakan untuk memikirkan hal-hal yang nggak logik. Mau ada apapun yang terjadi, tetap selama perkenanan Tuhan itu ada, everything dalam hidupnya aman terkendali. Amin. Jadi Bang Mongol sekarang kita nggak usah mikir ya kalau begitu ya Bang Mongol. Nanti kita cuek aja, enggak juga Pak. Boleh berpikir. Tuhan nggak larang untuk kita berpikir. Tapi berpikir yang seperti apa yang Tuhan mau. Filipi 4 ayat 8. Ini dari pengalaman hidupku aku sharing. Jadi Filipi 4 ayat 8.
Ini keren banget ayatnya. Ini yang Tuhan suruh kita pikirkan. Ayo, Filipi 4 ayat 8 sama-sama kita baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Tuhan suruh kita mikirin yang manis, yang sedap didengar. Nggak usah mikirin dolar, pesawat jatuh, nggak usah. Nggak usah mikirin karena Anda nggak suka Pak Prabowo jadi presiden, terus Anda mikirin yang enggak tentang Pak Prabowo. Sudah serahkanlah kepada Tuhan. Kita nggak usah nanti kalau dia jadi presiden begini-begini. Wah, keterlaluan kita berpikirnya, kejauhan kita mikir. Kalau Anda tidak setuju, doakan yang terbaik buat beliau. Wah bang begini bang, ini pindahlah bikin negara sendiri di dalam laut bersama dengan SpongeBob. Bikin negara sendiri tinggal sama Tuan Krabs. Ribet amat. Sudah yang dipilih, sudah terpilih dan sudah dinyatakan menang oleh MK, terima. Itu aja. Kenapa harus ribet? Akhirnya kita nggak bisa maju, anak kita butuh bayar sekolah karena mikirin hal-hal yang nggak benar. Akhirnya kita lupa untuk bekerja. Kalaupun kita sudah bekerja, tidak produktivitas. Jangan salah kalau Anda akhirnya pindah kepala cabang di mana itu di ujung, ngeluh lagi. Jadi mendingan kita fokus ke hal-hal yang sudah Tuhan suruh untuk kita pikirkan. Itu saya lakukan. Pak, saya pertama kali dalam hidup terbang dari Indonesia sampai ke New York. Transit di Jepang hanya 1,5 jam. Kita duduk di kursi paling ujung, mau ngejar ribet. Mau bilang sama manajer gak usah lari, varises. Kita di terminal berapa kedatangan, harus ngejar keberangkatan di terminal mana. Kalaupun ketinggalan kita balik Indonesia. Duh, bagaimana ini bos? Orang harus cepat lari, jangan bisa. Udah tenang aja. Kan dia harus ngambil 3 kali, ya toh? Nah ini saya usulkan kepada orang-orang yang kerja di bandara, tolonglah kalau boleh jangan kalimatnya panggilan terakhir. Suruh pas mau mati nih. Panggilan apa pakai jangan panggilan terakhir kepada Bapak Roni Immanuel, kita langsung berdoa, Tuhan, janjimu dalam hidup. Pikirkan yang keren. Saya bilang Tuhan, kasih berani kita di pesawat. Pak, 36.000, waktu itu 41.000 kaki Pak. Terus kita lihat ke bawah, Tuhan apa itu di bawah itu? Awan semua di bawah. Oh Tuhan. Terus manajer ngomong bilang, lupa manajer khotbah, kendalikan pikiran. Oh ya sudahlah, pakai headset, otak tidur, tahu pengumuman kita udah mendarat di Los Angeles Airport. Mau langsung akhirnya sampai di Amerika sih. Yang paling pertama orang lakukan adalah foto. Karena kalau mana mau bawa foto di menara apapun orang bilang itu cuma wallpaper. Tapi kalau dari pesawat, foto saya keluar dari pesawat United Airlines kirim. Dan langsung bilang Pak manajer, tunggu dulu ambil koper, kan orang pasti koper lama, nanjok pipis dulu. Masuk toilet, oh Tuhan Yesus, DP urinoir yang gak ada ukuran Asia. Tuhan 170 lebih, Tuhan kasih yang 65, ini mau pipis bagaimana? Tuhan tinggi sekali untuk toilet. Tuhan, aduh darah Yesus. Kita bilang ini Tuhan harus usulkan ke Pak Biden. Kalau boleh toilet di Amerika, kalau boleh ada ukuran Asia. Tuhan kasih 150, tadi 180. Kamu pipis balumpah. Manajer rumah sambil lagi. So itu kita mau ganti nama Pak Nana bos. Mau ganti nama apa kita? Sekeus juga. Kalau saya bilang iya, nama malaikat Gabriel. Tetapi nama Sakeus adalah nama yang membuat Yesus datang pada di rumah.
Betul? Betul. Betul? Yesus datang ke rumah Sakeus dengan Yesus datang ke rumah Petrus beda di kelakuan. Yesus datang makan-makan, kalau bisa bilang dia berdua orang sakit. Kompet Sakeus bilang kalau ada yang aku tipu atau apapun aku akan kembalikan 50%. Sekarang 10% aja orang komplain. Bagaimana kalau mana bikin sama dengan Sakeus 50? Jadi ayolah teman-teman, bersantai-santai itu. Jaga hati, kendalikan pikiran, dan yang paling terakhir Amsal 19 ayat 2. Pas 2 menit terakhir. Amsal 19 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. 1. Jaga hati. 2. Kendalikan pikiranmu. 3. Jangan tergesa-gesa. Itu mau lakukan sampai hari ini. Saya tidak pernah tergesa-gesa melakukan apapun. Karena buat saya percaya Tuhan bilang waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Amin. Kalau memang belum waktunya mau paksa bagaimanapun tidak akan mungkin terjadi. Tetapi kalau waktu Tuhan tanpa engkau rencanakan, Tuhan buat itu menjadi indah. Amin. Buat yang belum punya pasangan, mungkin belum dapat jodoh, ya bukan Tuhan gak sayang. Mungkin Tuhan ngajarin Anda untuk nabung. Karena sekarang pacaran di Jakarta beda dengan pacaran di Manado. Di Manado boleh duduk di boulevard. Iya tuh ada pisang goreng rasa abu. Karena di Manado pisang goreng ditaruh di luar, supermi ditaruh dalam kas, kan lucu. Nah mobil lewat, biasa tekanan pisang, dijual pisang goreng rasa abu. Jadi mau nongkrong dengan modal 30.000 di Manado sayang, sudah dapat teh manis, susu, pisang goreng, dapu-dapu roa. Di Jakarta 30.000 lu mau nongkrong di mana? Ongkos Grab aja nggak nyampe buat pulang. Otomatis kita mau ngapain? Tergesa-gesa nyari dukun, pasang susuk berlian bang. Mau lebih tamang anam dia taruh di sini, kau di sini 2. Mau nanya buat apa itu? Biar orang ngeliat kita shining bang. Orang Manado beda sayang, berlian jangan taruh di muka, taruh di cincin. Biar ketemu shalom. Biar di gereja penyembahan paling tinggi di belakang. Ya toh? Mau kasih lihat yang di belakang, kok di belakang ada DP musuh. Kok Tuhan mau gaji di cincin, padahal di penyembahan. Ya toh? Jadi jangan tergesa-gesa. Anda PSD, ayon. Ya kan? Kami Jakarta standarnya sekarang Senayan City, Plaza Indonesia, Pondok Indah 3, nggak ada matahari di situ bos, nggak ada. Senayan City pintu utama kiri Burberry, kanan Gucci, depan Bottega, samping Balenciaga. Ginjal lu hilang 1 baru dompetnya kebeli. Ya kan? Kalau di matahari masih ada batang. Di Senayan City langsung naik Adidas, Hoka sama apa, gak ada Cherry. Iya kan? Senayan City gak ada Hoka. Itu Hoka KBRI itu di lantai berapa? Ya nggak ada contohnya. Apa di food court kali ya? STLR 77 nggak ada di situ Pak Senayan City. Senayan City ST manisnya aja 28.280. Di Parung kebeli 2,5 kilo bulan. Ya kan? Jadi otomatis kalau Anda sampai hari ini belum punya pasangan hidup, mungkin Tuhan suruh engkau untuk menabung, jangan tergesa-gesa. Wah, gua harus cepat nikah, udah mau 30. Ya Tuhan Yesus. Menikah kalau di warteg boleh, lu kalau ingin nikah murah ya doa lagi Tuhan berikan COVID kembali. Ya kan? Karena kalau COVID kembali
di rumah makan ke Bali mau bikin pesta cuma boleh 30 orang, yang nggak usah sewa gedung, warteg juga jadi. Pakai ngomong ya kan. Jadi jangan, saya sampai hari ini nggak pernah tergesa-gesa ngadepin apapun. Saya tahu nih, bos ibadah di BSD jam 1. Mau berangkat jam berapa bos dari rumah? Sopir mall bilang, hari ini sepi banget jalan-jalan. Sepi banget bang. Jadi kita berangkatnya jam 12.15 lah. Mall bilang, kagak, setengah 12 kita jalan. Oh bang, kecepatan nyampe. Awok, coba kalau kita berangkat jam 12.15, belum nyampe sampai hotel. Jor tetap aja mampet. Setengah 12 kita nyampe di sini 12 lewat 25. Ngetem di mobil masih bisa tutup mata tidur, bang. Amin. Jadi jangan karena tergesa-gesa, sama juga dalam dunia stand up. Kita gara-gara mentang-mentang punya 4 rider, nyampe baru juga berdiri. Nah, kita panggilkan Mongol stres, lalu masih keringetan. Ya jadi gak lucu. IO-nya langsung telepon temennya sesama IO. Gua makin Mongol karena ya Allah anaknya gak lucu banget. Duh, bilangnya sama teman-teman jangan pakai Mongol, orangnya gak lucu ternyata. Balik nyopet gue. Karena IO akan cerita ke IO yang satu, IO yang satu cerita ke IO yang satu. Nah acara yang dilakukan semua menggunakan IO. Jadi bagaimana caranya? Ya nggak apa-apa, kita sejam sebelum acara udah nyampe. Setidaknya sekalian mengingatkan untuk yang bikin acara pelunasannya kalau boleh udah ditransfer. Karena kalau kita ditransfer setelah acara IO-nya handphonenya mati, susah otak kita mikir, wah IO-nya lari, wah berpikir jadi kurang bener. Jadi saya nanya, pakai baju, wah saya pakai baju ini kayaknya udah 20 kali ibadah saya pakai baju ini. Orang bilang kenapa nggak ganti? Lah belum robek. Kata Mongol pe mama kalau sudah rapi baru ngana ganti. Nah kalau masih boleh main jahit ulang. Lah orang kenapa malu pakai baju sama, maksudnya pakai baju berulang-ulang. Malu lah kalau dalam lift ketemu 5 orang baju yang sama. Saudara juga enggak, satu gereja juga enggak pas ketemu. Ya sama. Di Manado banyak begitu, kasihan kalau semua ibadah Natal sama ungu semua. Sama dompet toko. Mana ada ungu di mana ini? Ini kasih dompet seragam kor. Beli baju sama. Pakai alasan seragam kor. Jadi besok kita bilang kalau boleh mau beli baju ungu semua tapi bikin bunga ada satu biar beda dengan orang. Aduh, itu yang harus Anda malu. Tapi cuma ngapain malu, orang kita beli sendiri. Iya kan? Iya. Saya pakai batik, ada batik 60 juta. Tapi gak pernah Mongol pakai. Mahal laundrynya. Karena batik Prada, gak bisa sembarang masuk mesin cuci. Saya punya 2 Prada, 1 dicuci di rumah, pas keluar dari mesin cuci, emasnya hilang. Jadi harus disek-esek yang Tuhan Yesus barata itu. Sudah jadi nggak usah pakai, nanti kalau Pak Gilbert bilang mau ke Istana Negara sama-sama baru pakai. Begitu, itulah namanya hidup, jangan maksa. Baju yang paling netral yang digunakan adalah baju hitam sama putih. Tinggal beli bros. Jadi beda itu. Kalau mau juga begitu, gak pakai bros. Terus Mongol bilang sama adekku, kan Mongol ngerjain adekku cewek itu di rumah. Mamanya dia, mama Mongol kakak beradik kandung. Jadi mamaku paling tua, jadi mama paling adik. Jadi Mongol bilang, dek bawa ini bros ke pegadaian nih, gak dirahkan soalnya kak butuh doi. Terus juga begini kak memang kurang ajar. Jadi bikin 1-0 Pak kita. Dong, kita tahu itu bukan emas kan. Nggak mungkin itu emas. Pergi jadi berangkat dulu picet. Dia nggak mau berangkat. Karena dia tahu ini pasti aksesoris segini. Terus mau nanya, pergi Jo. Benar dia pergi. Pas dikasih ke pegadaian kan itu loh di sisi betul.
Terus dipanggil Ibu Yulianti Piara, ini brosnya kurang lebih kami udah hitung 30 juta. Dia lompat dari kursi, Tuhan betul kote. Terus dia bilang, Kak mau ambil semua ini, ambil Jode. Terus mau ke mana? Kirim Joka Manado, karena di Manado lagi butuh uang. Jika pakainya pakai KP doi, semua habis. Ya mau habis, mending aksesoris yang digadeng. Karena duit sendiri takutnya kebutuhannya beda. Karena Mama Mongol itu ibu-ibu Manado yang punya kategori hati Bunda Teresa. Kita di Mama itu kasihan kau ingat dosa itu selama masih bantu beda. Serius kasihan. Dia setiap kali ibadah di mana aja. Dia punya gerombolan ibu-ibu Manado suka mengunjungi gereja-gereja yang ada di Rawalumbu, di Bekasi, di Pekayon. Terus dia lihat ibu pendetanya nggak pakai aksesoris, dia kasih, dia punya. Ini kasih yang pakai ibu gembala, dia kasih yang ada orang boleh ibu gembala kasih yang ada aksesoris. Pulang dia nggak ada pakai apa-apa. Mau kayak kosong. Aku kasih taruhannya, sudah. Santai dia. Tahu-tahu hari Rabu telepon ambasador, bos. Tadi maminya kesini ada ambil dalam 2, kalau yang 1 kita yang bayar itu. Kalau yang tidak bayar Tuhan, begitu ngane. Hanya berdoa kan jadi artis. Lah sudah titip pegang jo ATM di YouTube. Jadi buat anak muda, jika ibu mau naik 2 oktav suaranya, titiplah ATM. Akan berhenti saat itu juga. Kalau tidak dia panjang hitungannya dulu kecil. Pegang doa. Ini juga dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ingat Bapak Ibu yang hadir hari ini, Anda ingin bertumbuh imanmu, miliklah gereja lokalmu agar Anda menjadi anak Tuhan yang bertumbuh secara secara benar. Kalau hanya pindah gereja, Anda tidak akan bertumbuh dengan sempurna. Kedua, kalau Anda ingin diberkati Tuhan, gak usah ngejar pendeta. Di mana engkau bergereja bertumbuh, datangi gembala sidangmu, minta doa dari beliau. Kalaupun gembala sidangmu sibuk, masih ada tuh yang lain pengerja gereja yang bisa membantu engkau. Tetapi untuk menghadapi hidup, jaga hati, kendalikan pikiran, dan jangan tergesa-gesa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hari Minggu ada ibadah.